Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Lestari, NPM 211007053, Prodi Manajemen, Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pendekatan estimasi permintaan. 1. Pendekatan riset pasar, yaitu A. Survei konsumen, yang B. Eksperimen pasar, C. Klinik konsumen. Nomor 2 yaitu pendekatan analisis regresi. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. A. Menentukan modal permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Di sini dapat dilihat dari PowerPoint, yaitu rumus dari A tersebut. Yang B. Mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data, apakah berupa data atau data time series. Yang C. Menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu permintaan linear dan persamaan tidak linear. Yang D. Melakukan perhitungan persamaan regresi. Selanjutnya yaitu pengujian dilakukan dalam 4 hal, yaitu pertama, uji tanda. Uji ini menyangkut tanda positif atau negatif dan nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Yang kedua yaitu uji ini dimaksud untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter. Yang ketiga yaitu uji determinasi. Uji determinasi square dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada O yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam persamaan regresi. Jika R square 80%, ini menunjukkan bahwa variabel independen menyelesaikan sebesar 80% terjadinya variasi pada X. Yang keempat yaitu uji penyimpanan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolinearitas, heterokodestasitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data transdistribusi normal. Selanjutnya dapat kita lihat dari PowerPoint. Di sini ada contoh dari perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Bisa dilihat langsung dalam bentuk PowerPoint-nya. Selanjutnya yaitu perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. 1. Menentukan modal permintaan. Dalam kasus ini, metode terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen Y dan iklan sebagai variabel independen X. Model dapat dituliskan Y sama dengan F sama dengan X. 2. Mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta oleh produk Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil dalam 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali, yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020. Berikutnya yaitu adanya data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel seperti yang ada di PPT tersebut. Selanjutnya yaitu perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial, yaitu yang ketiga menentukan bentuk persamaan. Yang keempat adanya perhitungan persamaan regresi. Selanjutnya apa makna nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53. Yaitu A sama dengan 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai sebesar 7.600.000 bila tidak ada ikatan yang ditayangkan bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila 3,53 berarti setiap pembahan satu kali tayangan iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas yang diminta sebanyak 3.530.000.
Selanjutnya, perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. 5. Yaitu menguji hasil regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. Pertama adalah uji tanda koefisien regresi B di mana bertanda positif. Uji kedua yaitu uji signifikansi. Dengan uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa adalah signifikansi secara statistik. Yang C, uji kecocokan model atau R untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. Berikut adalah contoh tabel dari pengukuran proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Penjelasan dari tabel sebelumnya, R kuadrat sama dengan 373,84 dibagi 440 sama dengan 0,85. Berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam mengeluarkan iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Dan yang D, koefisiensi korelasi R, yaitu besarnya R akan ditentukan oleh tanda R lebih besar dari 0 hubungan positif dari R lebih kecil 0 hubungan negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat, yaitu R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,85 sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Sekian dari saya penjelasan dari estimasi permintaan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.